Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Kali ini ya, lagi musim nyadran ya, mendekati puasa, mendekati Ramadan. Ini ada tradisi, kalau di Jawa itu ada tradisi nyadran. Datang ke makam para leluhur. Aku nggak ngerti, ini masih banyak dilakukan apa enggak. Kalau dulu ini sebuah keharusan ya, nggak ngerti kalau sekarang. Beberapa masyarakat di Jawa ini masih memegang teguh ini tradisi ini. Ya misalnya kayak di keraton Jogja, keraton Solo, kegiatan nyadran ini benar-benar mereka urut ya. Laku ini benar-benar mereka urut untuk menghormati leluhur-leluhur mereka. Dan yang yang diajarkan, bukan yang diajarkan, yang diteladankan oleh kedua orang tuaku. Biasanya sebelum puasa gini ya, bapakku almarhum ya dan almarhumah ibuku datang ke makam leluhur mereka. Biasanya dilakukan sebelum puasa dan pada saat Lebaran. Itu selalu mereka lakukan. Terus sebelum puasa itu biasanya ada ini ya, tradisi untuk bikin apem kalau di Surabaya ya. Bikin apem. Apa tuh? Megengan kah? Megengan. Jadi sebelum puasa itu ada tradisi bikin apem, megengan. Yang sekarang aku juga sudah tidak lakukan karena aku nggak bisa bikin apem. Almarhumah ibuku dulu masih lakukan itu. Nah, apa sih sebenarnya maksud dan tujuan kita harus melakukan nyadran, datang ke makam leluhur kita? Ya leluhur itu kalau yang dekat itu ya orang tua. Kalau orang tua kita udah berpindah dimensi, kakek, nenek, buyut itu udah jarang ya. Aku nggak kenal buyutku, jadi hanya kakek nenek aja yang aku tahu. Nah itu sebenarnya tujuannya untuk mengingat mereka, untuk menghormati mereka, dan untuk membangun kesadaran bahwa kita ada itu karena mereka ada. Jadi mengingat jasa-jasa baik mereka. Mengingat leluhur bahwa kita ada itu melalui beberapa proses ya. Kehadiran keberadaan orang-orang sebelumnya. Dan harusnya nggak setahun sekali ya. Atau setahun 2 kali. Nah, untuk berproses menghormati leluhur itu kita bisa lakukan setiap hari tanpa kita hadir di makam mereka ya. Kita bisa meniatkan diri ya untuk terhubung dengan leluhur dan memberikan doa terbaik pada leluhur kita, memberikan doa terbaik untuk mereka, mengingat mereka. Ya, kalau teman-teman pernah lihat ya, waktu aku bahas tentang sajen, itu juga salah satu treatment ya, salah satu metode supaya aku bisa mengingat mereka setiap hari. Karena kalau tanpa ada ritual ya, dalam tanda kutip, ada sesuatu yang sengaja dikerjakan ya, kita sering lupa dengan banyaknya kegiatan ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, jadwal udah penuh, agenda udah penuh, pasti akan
terlupa. Makanya itu pentingnya ritual. Ritual itu menyengajakan diri untuk melakukan sesuatu untuk sebuah tujuan tertentu. Kalau aku biasanya bikin sajen setiap pagi ya, setelah itu mendoakan mereka, berterima kasih kepada para leluhurku ya, bahwa aku ada karena keberadaan mereka sebelumnya. Aku yang ada sekarang adalah wujud dari kebaikan-kebaikan mereka sebelumnya. Gitu. Terus memberikan penghormatan terbaik, memberikan doa terbaik. Gitu teman. Dan sehari sebelum puasa biasanya ada ritual mandi. Aku nggak ngerti ya bahasanya apa kalau di Jogja ya. Jadi membersihkan, ritual untuk membersihkan diri. Ya itu sebenarnya kan simbol ya. Sebenarnya kan bukan mandinya. Mandi itu hanya simbol aja. Tapi makna sesungguhnya adalah membersihkan hati nih. Membersihkan pikiran. Dari segala hal-hal yang tidak memberdayakan kita. Membersihkan hati dari segala rasa-rasa yang tidak memberdayakan, yang nggak penting. Membersihkan pikiran dari hal-hal yang juga nggak penting. Jadi ritual itu hanya simbol aja, tapi yang utama adalah esensinya. Sebelum puasa ada ritual mandi, biasanya di laut ya, yang sering kali itu di laut. Mandi, bukan mandinya, tapi makna di balik mandi itu untuk membersihkan ya. Oke. Secara aktual membersihkan badan, masuk ke air untuk membersihkan badan, tapi esensi sesungguhnya kan bukan itu, bukan hanya fisik aja, bukan hanya raganya aja, tapi bagaimana kita bisa membersihkan hati dan bagaimana kita bisa membersihkan pikiran. Nah, jangan sampai kita itu terjebak pada ritual-ritual, tapi makna di balik ritual itu justru kita abaikan. Ritual-ritual itu penting untuk kita lakukan supaya kita ingat. Tapi justru bukan ritualnya yang utama, esensinya, makna di balik itu semua. Gitu ya teman, leluhur kita itu sudah meninggalkan banyak hal baik, teladan-teladan yang baik. Dan semua yang dilakukan itu punya maksud dan tujuan. Jadi nggak ada yang sia-sia. Semua bentuk ritual ya, itu pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi ada makna di balik semua itu. Dan yang paling penting ya, kita jaga ritualnya. Itu sebagai bentuk nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri tradisi. Tapi yang paling penting adalah kita pahami maknanya. Yang itu nanti akan kita bisa aplikasikan, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan anti dengan ritual ya. Jangan anti dengan tradisi budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Tapi yang paling penting adalah pelajari maknanya. Pelajari maksud dan tujuannya. Gitu ya teman. Kita punya kewajiban untuk menjaga. Kita punya kewajiban untuk melestarikannya. Itu semua ya yang sudah
dilakukan oleh leluhur-leluhur kita dulu. Yang diajarkan, diteladankan secara turun-temurun. Itu asli yang kita punya. Budaya, tradisi yang kita punya. Oke teman, semoga semua tetap lestari ya. Ini mendekati puasa. Nyadran ya, itu adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur. Dan mandi, aku lupa mandi itu apa ya namanya. Ini tradisi mandi sebelum puasa. Itu adalah bentuk untuk membersihkan bukan hanya raga kita, fisik kita, tapi membersihkan hati, juga membersihkan pikiran. Gitu ya. Kita punya kewajiban untuk melestarikan itu semua. Terima kasih teman. Rahayu. Dadah.